Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih Pak Jondro selaku pimpinan umum dan pimpinan redaksi majalah Narwastu sudah mengizinkan kita mahasiswa Universitas Semputan Tular untuk datang di kantor Bapak. Nah, di sini akan saya menyebutkan profil sedikit tentang Pak Jondro. Pak Jondro selaku pimpinan redaksi majalah Narwastu, terus sebagai salah satu penasehat Perwanki atau Perkumpulan Wartawan Media Kristen Indonesia. Benar Bapak? Terus salah satu pembina Porjuwa, Forum Jurnalis Batak. Benar Bapak? Ya benar. Lulusan Bapak ini juga dari lulusan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Komunikasi Jakarta. Terus pernah mendapat award sebagai jurnalis muda motivator di 2029 pilihan Majelis Pers Indonesia. Benar ya Pak ya? 2009. Iya, 2009 Bapak. Terus saya akan menjelaskan, Bapak ini juga sebagai salah satu narasumber kita. Terus saya akan menyebutkan juga Ibu Seres sebagai dosen, Ibu Serepina Tiurmaida, Esos, MPD, MIKOM, sebagai dosen ilmu komunikasi Universitas Semputan Tular, coach public speaking, dan beliau juga aktif menulis media online. Nah, baik Bapak, kami di sini datang di kantor Bapak ingin mencari tahu terkait informasi apa sih Pak majalah Narwastu ini. Nah, sepengetahuan kita, majalah Narwastu ini itu bergerak di bidang jurnalis dan penerbitan, penerapan di lapangan pekerjaannya Pak ya. Di sini kita masuk dalam pertanyaannya Pak ya. Nah, di sini kita ingin bertanya Bapak. Di sini kan kita belum tahu nih Narwastu ini bergerak di bidang apa aja sini Pak. Kalau boleh tahu, bisakah Bapak kayak menceritakan sedikit terkait perjalanan majalah Narwastu, gitu Pak? Boleh Bapak jelaskan sedikit? Ya. Baik, terima kasih Saudara host. Namanya siapa nih? Lekuenos. Lekuenos ya? Ya, dan teman saya juga. Iya, terima kasih sudah berkenan hadir di kantor kami di majalah Narwastu. Saya juga mau menyapa para pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dimanapun Bapak Ibu saat ini berada. Seperti yang ditanyakan oleh saudara host dari ke saya, ini majalah Narwastu ini adalah majalah berbasis Kristiani, namun berwawasan kebangsaan. Jadi melalui majalah ini, ide, gagasan atau tulisan atau pemikiran yang bernuansa Pancasilais, kebangsaan kita beritakan, kita publikasikan melalui majalah. Ya, ini majalah ini baru saya pimpin sebagai pemimpin umum dan pemimpin redaksi majalah Narwastu sejak tahun 2010. Jadi berarti saya sudah 14 tahun memimpin majalah ini. Ini kita majalah ini seperti yang ada terlihat di layar ya, terbit sekali sebulan. Tapi selain itu juga kita punya portal dan kita juga punya podcast. Ya, para pemirsa bisa melihat tayangan-tayangan kami di channel YouTube majalah Narwastu. Silahkan juga di-subscribe. Ya, kalau bermurah hati untuk menekan dengan jari ya. Jadi saya jelaskan juga majalah kami ini terbit sekali sebulan. Yang kami beritakan itu tentu berita-berita yang sifatnya positif ya, membangun kerukunan, keadilan, kebersamaan. Kemudian bagaimana kita memberikan motivasi ya, semangat kepada para pembaca yang membaca majalah kita ini. Karena kami punya tagline menyuarakan kabar baik. Kabar baik ini kan maknanya itu kan sesuatu yang positif. Jadi kami juga ikut berupaya mensosialisasikan 4 pilar persatuan bangsa: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
Dan saya sudah pernah diundang sebagai narasumber di kantor Kementerian Polhukam RI pada April 2011. Kita bicara tentang bagaimana media Kristiani bisa ikut menjaga persatuan dan membangun bangsa. Ya, jadi media yang berskala agama pun ikut membangun bangsa dan negara ini. Ya, melalui gagasan, pemikiran, tulisan-tulisan, baik itu yang ditayangkan melalui portal, media cetak seperti ini, dan tayangan YouTube. Juga ada dulu forum namanya ya, Forum Komunikasi Tokoh-Tokoh Kristiani Pilihan Majalah Narwaktu. Karena majalah ini sekali setahun selalu membuat pemilihan terhadap tokoh-tokoh Kristiani inspiratif dan Pancasilais. Itu kata kunci ya, Pancasilais. Jadi tokoh-tokoh yang inspiratif dan Pancasilais ini kami pilih tiap akhir tahun, dan kami beri penghargaan awal tahun. Jadi menjelang Natal, tokoh ini kami publikasikan. Begitu masuk di tahun baru, kami berikan penghargaan. Ya, ada banyak tokoh yang sudah pernah kami berikan penghargaan ya. Mungkin tokoh yang dikenal publik ya. Mungkin kita kenal yang namanya Bapak Pendeta Dr. A.A. Iwangu, mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Kemudian Bapak Pendeta Dr. Nusremas, tokoh lintas gereja yang pernah dulu diundang Presiden Barack Obama sarapan pagi di Amerika. Kemudian pengacara yang cukup terkenal, Saur Siagian, yang sering kita lihat wajahnya di TV. Demikian juga Basuki Cahaya Purnama atau Bapak Ahok. Kemudian Grace Natali yang pendiri Partai Solidaritas Indonesia. Juga banyak tokoh yang lain yang sudah public figure yang pernah kami beritakan. Ya, dari berbagai macam profesi, apakah itu jenderal, pejabat, pengusaha, politisi, wakil rakyat, pemimpin gereja, tokoh ormas, ataupun profesional, termasuk pengacara. Ya, saya kira itu sekitar tentang profil majalah Narwaktu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bapak. Sangat luar biasa ternyata ya. Ya Ibu ya. Iya, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Nah selanjutnya Pak, kan mungkin Narwaktu ini kita pengen nanya Pak, mungkin tujuan utama dari target pembaca majalah Narwaktu itu apa sih Pak? Ya, pembaca majalah kita ya. Ya, target utamanya. Ya, target utamanya ya, keluarga-keluarga Kristiani, juga kaum profesional dan para politisi, tokoh ormas, wakil rakyat, dan pengacara-pengacara dan pengusaha-pengusaha Kristen. Makanya kalau disimak majalah kita ini, ya narasumbernya itu nggak jauh-jauh dari situ. Politisi, pengacara, pimpinan gereja, wakil rakyat, ya, kemudian profesional, ya, termasuk dokter, guru, karena kita anggap mereka ini orang-orang hebat yang punya profesi mulia, ya, dokter segala macam, ya. Jadi jangan heran misalnya kalau ada kunjungan kalian misalnya ke rumah sebuah keluarga Kristen, ini majalah ini ditaruh di ruang tamu. Bahkan yang paling pernah membuat saya terkesima dulu, ada seorang tokoh, ya, seorang pengacara yang sering muncul di TV dulu, ini membaca majalah ini di bandara, dan ada orang yang memoto memberikan itu ke kami di bandara loh. Oh ada ya Pak? Ya, termasuk di kantor-kantor wakil rakyat, ya, majalah ini dipajang. Kami bangga juga loh ketika majalah ini dipajang, berarti itu mereka punya atensi terhadap majalah kami. Jadi keluarga-keluarga dan kaum profesional seperti yang saya sebutkan tadi, pembaca kami. Begitu. Kita ingin bertanya lagi nih Pak, mungkin pertanyaan kita lumayan banyak juga nih Pak ya, izin. Nah, jadi di era sekarang ini kan mungkin kayak Narwaktu ini kan cara mereka menyeimbangkan gitu Pak, agar tetap relevan gitu di tengah perubahan cepat dalam dunia media saat ini, itu apa sih Pak, kayak terobosan Narwaktu itu untuk lebih kayak meningkatkan eksistensinya di dunia yang sekarang Pak? Ya, pada awalnya kita ini terbit dalam bentuk cetak, ya, seiring dengan dinamika, dengan perkembangan teknologi komunikasi, kita ada portal atau online, ya, seiring dengan perkembangan zaman lagi ada podcast, ya, jadi kita harus terus berubah, mengembangkan diri. Dulu saya tidak terbiasa tampil di podcast, ya, saya biasanya lebih banyak menulis di media cetak. Tapi seiring dengan perkembangan waktu,
ya kita harus berubah. Ya, ini media massa atau media komunikasi ini adalah sebuah industri. Ya, kalau kita ingin eksis, kita harus berubah, kita harus belajar. Ya, dan bagaimana kita belajar? Ya, misalnya kita membaca koran, membaca media, membaca majalah, kita ikuti perkembangan, kita tanya orang-orang pintar. Seperti ibu dosen ini, praktisi komunikasi, ada artikel yang dibagikan ke kita, bagi saya pun itu menjadi masukan, input bagi kita. Jadi kita harus mau belajar terus. Wartawan itu adalah profesi yang mulia, memberitakan yang tidak diketahui banyak rakyat ke publik. Ya, memberitakan sesuatu yang penting kepada publik. Tujuannya mulia. Begitu. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, kami ingin menanyakan kayak peran konten digital dalam rencana masa depan Narwastu itu seperti apa sih Pak? Jadi kalau kita bicara tentang konten digital ya, saya waktu pertama kali melihat muncul dulu podcast, ya waktu itu saya sangat tertantang ketika kita dulu hanya aktif di media cetak. Kita harus siap punya konten di channel YouTube, kita harus siap. Ya disitulah seperti yang saya bilang tadi, kita jangan seperti katak di bawah tempurung ya. Kita harus lihat juga sekeliling kita. Ini mohon maaf ini saya apa adanya sampaikan. Ada banyak juga teman-teman kami di media Kristen yang tadinya mereka menerbitkan media cetak, sekarang tutup. Apa masalahnya? Secara ekonomi memang ongkos cetaknya mahal, ya. Tapi puji Tuhan ya, alhamdulillah, ini majalah Narwastu masih tetap terbit. Dan mungkin ada orang yang menanyakan kenapa ada media cetak. Ini perlu diketahui banyak orang ya. Dan ini saya apa adanya sampaikan. Ternyata ketika kita hanya melihat informasi atau berita melalui handphone, ya, kita pernah nggak berpikir secara kesehatan? Ini mata kita ini dengan gangguan pencahayaan di handphone itu sangat mengganggu loh. Saya tidak usah sebut ada dokter yang menyampaikan ya. Misalnya 5 jam kita berhadapan dengan handphone kita, dengan cahaya di handphone, di laptop atau di komputer. Coba kalau kita tanya dokter, bermasalah nggak mata? Nah, itu sangat beda dengan sajian dicetak. Itu lebih nyaman untuk kesehatan. Jadi misalnya seperti media cetak untuk orang tua, untuk yang ingin menjaga kesehatan mata, mungkin lebih baik media cetak. Itu harus kita ketahui juga tuh. Jadi mungkin ada orang, oh sekarang sudah media digital, tidak ada lagi media cetak. Siapa bilang? Ya, jadi kami juga mengalami ada dinamika juga ya. Dulu sangat banyak orang yang memasang iklan di majalah kami, tapi seiring dengan begitu masifnya gempuran media sosial, iklan juga berkurang loh. Disinilah kami dituntut harus lebih kreatif, menyajikan pemberitaan, konten-konten supaya bisa juga mendapatkan pemasukan bagi kami. Ya, kita harus punya upaya untuk melakukan kolaborasi dengan individu, dengan lembaga, ya katakanlah dengan perusahaan kalau kita ingin eksis. Dan saya juga belajar seperti pengusaha. Ya, jadi saya tidak hanya belajar menulis ya, saya pun bagaimana seorang pengusaha bisa eksis menghadapi tantangan krisis, saya juga belajar untuk itu. Dan kami punya pengalaman yang menurut saya luar biasa ya. Kita masih ingat pandemi COVID-19 yang mulai Maret 2020. Ya. Coba kita lihat berapa banyak media atau perusahaan yang gulung tikar. Tapi waktu itu kami berupaya terus eksis ya. Puji Tuhan ya. Bertahan ya Bang. Bisa bertahan. Ya, kita harus kreatif, jangan menyerah. Ya. Keadaan di sekeliling kita tidak bisa ubah supaya kita lebih mudah melakukan sesuatu, tapi kita yang harus lebih membekali diri kita supaya bisa menghadapi tantangan itu dengan ide-ide kreatif ya, dengan banyak bertanya, dengan banyak berkolaborasi dengan banyak pihak begitu. Betul. Terima kasih ya. Mungkin begitu penjelasan dari Bapak, terima kasih. Nah, sekarang nih kita mau nanya Ibu nih. Iya, siap. Terkait kayak misalkan dari Narwastu ini apa saja sih Bu kayak
yang dipahami, kita ingin tahu nih Bu, kita ingin tahu mengenai pemahaman majalah Narwastu ini di dalam hubungan industrial Bu. Boleh penjelasannya Ibu? Oke, baik. Terima kasih ya sudah diundang Ibu di majalah kita Narwastu ya. Terkait tentang bagaimana kaitannya dengan hubungan industrial, tentu ini tidak saja memberikan kaitan ya antara pegawai dengan pemilik ya kan ya. Begitu juga karena hubungan barang dan jasa itu kan terkait di hubungan industrial ya. Salah satunya apa? Salah satunya yang menanamkan sebuah kebijakan-kebijakan atau regulasi yang sudah dikeluarkan di dalam undang-undang di dalam hubungan industrial tentunya. Nah, kalau dikaitkan dengan hubungan industrial ini sangat luas ya, karena ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, kalau hak dan kewajiban tentu kalau di majalah Narwastu tentu punya kebijakan sendiri dari Pak Jondro ya, dari Bang Jondro. Jadi kita harus mengikuti arahan dari si Pemret dong ya. Nah, apa yang diberikan hak dan kewajiban itu hanyalah untuk di bagian internalnya majalah tersebut. Ya, begitu juga pada saat kita berada di perusahaan. Kalau kita di perusahaan berarti kita punya hak dan kewajiban juga ya. Hak kita apa, kewajiban kita apa. Contohnya kita adalah salah satu pegawai di perusahaan ya. Berarti kita memberikan kewajiban apa? Kewajibannya apa? Menjalankan tanggung jawab untuk segala pelaksanaan yang ada di dalam perusahaan tersebut ya kan. Hak kita apa? Hak kita menerima upah dong ya, kesejahteraan ya kan. Nah, itu semua berdasarkan apa? Berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut gitu. Nah, saya tadi tertariknya beliau tadi menyampaikan bahwa Narwastu menyuarakan kabar baik ya, menyuarakan kabar baik. Nah, salah satu kewajiban yang diberikan adalah pegawai ataupun siapapun yang ada di dalam majalah tersebut atau perusahaan apapun pasti akan memberikan keinginan untuk membantu ya, untuk mempertahankan citranya ya, kemudian untuk memberikan informasi penting yang harus dikeluarkan keluar ya. Apalagi di sini menyuarakan kabar baik, berarti ada nilai-nilai positif yang dikeluarkan ya kan. Begitu juga pada saat kita berada di perusahaan. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan hubungan industrial memang itu sangat terkait dengan hak dan kewajiban ya. Tentu adalah ingin mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan upah yang sepantasnya, yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebijakan dari setiap perusahaan masing-masing gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa menyampaikan informasi, mensosialisasikan tentang perusahaan kita, ya kan? Nah, jadi kita harus memberikan itu kepada orang-orang di luar sana, masyarakat. Kalau kita mau menyuarakan berarti kita harus siap untuk apa? Siap literasi kan? Siap. Nah, tadi sudah disampaikan beliau juga adanya kolaborasi, maka itu akan mengembangkan informasi ya kan, akan mempertahankan sebuah hubungan baik ya. Kalau seperti ini nih, kita hadir di majalah ini adalah salah satu kolaborasi yang baik ya, yang disambut baik oleh Pak Jondro, di mana kita mendapatkan informasi penting mengenai Narwastu ya, Narwastu. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu tambahkan sedikit dari uraian beliau. Oke, baik, terima kasih Ibu. Mungkin dari Iga ada yang ingin ditanyakan? Faktor-faktor paling pengaruh. Faktor mempengaruhi yang mempengaruhi hubungan industrial. Oke, baik ya. Sebenarnya tadi kalau sudah diuraikan antara hak dan kewajiban ya, faktor-faktor yang mempengaruhi ada yaitu tadi hak dan kewajiban ya, dan di mana kita harus bisa memberikan hasil ya, ada input, proses dan output tentunya ya. Kita memberikan masukan lalu diproses ya kan. Setelah diproses lalu pasti ada output. Output itu adalah hasil ya kan. Bagaimana hasil itu ada di dalam sebuah peran kita sebagai karyawan atau pegawai ya kan, seperti itu. Jadi faktor-faktornya ada di dalam hubungan itu adalah hak dan kewajiban yang ada di dalam perusahaan tersebut kayak gitu ya. Baik Ibu, terima kasih juga Iga, dan terima kasih Pak. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya pengen nanya lagi nih sama Ibu. Iya, silakan. Bagaimana sih Bu cara misalkan kayak Narwastu ini kan sebagai media cetak nih, budaya hubungan kerjanya itu agar harmonis dan efektif itu menurut
hubungan industrial itu seperti apa sih Bu? Oke, baik ya. Nah, kebetulan di samping saya ini adalah kalau dikatakan ini kakak kelas saya ya, kakak kelas saya di Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik. Beliau ada jurusan jurnalistik, kalau ibu adalah di hubungan masyarakat ya. Nah, budaya yang dilaksanakan di majalah Narwastu ini saya rasa sudah cukup baik ya. Karena kenapa? Karena beliau adalah pemimpin yang mungkin bisa dikatakan sebagai motivator ya, motivator. Bagaimana merangkul pegawai yang ada di dalam. Tadi sudah disampaikan juga sedikit, tapi benar-benar menjadi seperti eratnya luar biasa ya. Nah, ibu saja yang jaraknya jauh, tapi beliau bisa rangkul bagaimana untuk berkolaborasi, ya kan? Jadi kalau budaya dalam Narwastu saya sudah katakan sangat baik ya. Tentu di sini seperti biasa ya, Bang ya, masih diawalin dengan doa ya, Bang ya. Di awal dengan doa ya, di akhir juga dengan doa. Semuanya sesuai dengan arahan beliau ya. Saya katakan sudah cukup sangat baik ya, budaya menyapa ya, sistem kerja ya gitu. Jadi ada manajemen tertentu yang mungkin beliau menggunakan ya itu tadi planning, organizing, actuating, and controlling itu ya, mengontrol segala sesuatu sampai mengangkat berita ya. Nah, ini kan tidak media cetak saja ya kan, karena sudah ada namanya kegiatan podcast ya, kegiatan podcast. Nah, nanti jangan sampai lupa subscribe ya. Nah, itu adalah gebrakan yang beliau buat kan, berarti itu kreativitas yang memberikan contoh kepada kita. Oh ya, kalau kita cetak sudah seperti ini, maka dia akan merubah kreativitas untuk mengembangkan dan mempertahankan perusahaan ya kan, medianya. Nah, beliau sudah menunjukkan dengan apa? Dengan kegiatan podcast, lalu tadi mengundang beberapa para pemimpin ya, pengusaha ya, masyarakat, komunitas untuk datang ke sini, lalu diadakan untuk kegiatan sosialisasi atau kegiatan pengembangan diri lah ya, seperti itu. Jadi saya rasa sudah top markotop deh Pak Jonro ya. Terima kasih Bu. Mungkin kalau disangkut pautkan Narwastu dengan apa yang ingin kita tanyakan sama Bapak tadi, nah ini kita ingin bertanya lagi nih Pak, bagaimana sih Pak kayak agar pemilihan kayak proses tema dan topik itu yang akan dibahas di setiap edisi itu di dalam majalah ini biar menarik gitu Pak, yang mengundang peminat pembaca gitu, kayak tagline-nya gitu agar menarik gitu. Jadi seperti mengacu pada tagline kita, menyuarakan kabar baik ya. Tentu ibaratnya kita ini seperti, ini analogi ya, seperti katakanlah seperti restoran lah ya, kita sajikan makanan yang enak, apa yang dibutuhkan oleh banyak orang itu kita lihat. Tapi untuk melihat ini kita juga harus mau melihat kiri kanan. Kita lihat perkembangan di media sosial, di media cetak, di televisi, radio, apa sih yang lagi menarik, terutama yang berkaitan dengan skop komunitas Kristiani. Tapi tentu ada garis bawah di sini ya, harus berita yang baik, bukan untuk mendiskreditkan, bukan untuk membuli, merendahkan. Kita harus lihat. Jadi topik-topik yang kita angkat itu tentu harus kita angkat untuk sifatnya itu sebagai fungsi media ya, memberikan informasi, memberikan hiburan, memberikan pendidikan, sebagai kontrol sosial, juga membentuk opini publik yang baik untuk masyarakat. Pokoknya tujuan kita itu harus positif, sesuai dengan Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 99 ya. Kita juga harus mengacu pada amanat dari undang-undang itu. Jangan keluar dari situ. Walaupun kita media Kristiani, ya, kita harus tetap mengacu pada Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 99. Ya, kita sebagai wartawan harus menjadi wartawan yang ikut menjaga persatuan dan kerukunan di tengah bangsa ini. Pancasila harus kita gaungkan, Undang-Undang 1945 harus kita gaungkan, juga Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Begitu. Jadi kita jangan membuat berita yang sifatnya sensasional tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan, justru membuat gaduh, jangan. Ya. Jadi di sini perlu memang apa? Trik ya, diskusi ya dengan tim redaksi, apa yang mau kita angkat. Jangan sampai ada berita yang sifatnya itu sensasional dan merugikan satu pihak, apalagi kalau berita itu
tidak cover both side. Tahu kan cover both side? Harus berimbang antara satu pihak dengan satu pihak yang lain. Katakanlah ketika ada konflik ya atau berbeda pendapat ya harus kita tampilkan begitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Nah ini kan Pak, mungkin Narwastu ini perjalanannya nggak mulus-mulus banget nih Pak. Nah seiring berjalannya waktu, nah apa saja sih Pak kayak tantangan Narwastu itu, tantangan terbesar yang dihadapi Narwastu sebagai perusahaan media cetak di industri majalah? Kayak kan pasti perjalanannya tuh Pak nggak mulus-mulus banget, pasti ada dulunya kayak tantangan-tantangan tersendiri. Kerikil ya. Sampai sekarang ini. Pak. Ini kalau bicara tantangan ya, saya kira panjang, tapi nggak apa-apa, saya persingkat ya. Ya Pak. Namanya kita media, pasti konten atau isi yang kita publikasikan itu tidak disukai semua orang, pasti ada yang kontra juga. Itulah konsekuensi seorang wartawan ketika kita memberitakan. Ya tapi walaupun ada tantangan seperti itu ya kita harus maju terus. Ya kalau kita ingin besar, tantangan besar pun harus kita siap hadapi. Ya itu yang pertama. Jadi jangan dipikir ketika kita memberitakan sesuatu nggak ada tantangan, telepon, diancam laporkan ke polisi, ke Dewan Pers, itu pernah saya alami. Begitu. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Nah ternyata perjalanan Narwastu itu nggak mulus-mulus banget ya Pak ya. Di dalam perjalanan sampai sekarang ini, artinya Narwastu juga bisa berdiri sampai sekarang ini berkat usaha dan kerja keras. Dulunya pernah kayak dapat cacian, makian mungkin ya Pak, agar berdiri lebih kokoh lagi. Nah mungkin kita sekarang ingin nanya lagi sama Bu Sere nih. Iya, oke. Dari beberapa yang dijelaskan sama Pak Jondro, kayak keterkaitannya dengan hubungan industrial itu seperti apa sih Bu? Kayak penjelasannya yang dijelaskan sama Pak Jondro. Iya, baik. Tadi sebenarnya berputarnya di hubungan industrial ya, sudah Ibu jelaskan ya antara hak dan kewajiban ya. Nah, kemudian kalau saya memberikan sedikit tanggapan ya, media itu kata orang ganas kalau untuk menyampaikan informasi ya, tapi tergantung dengan siapa pembacanya ya. Ada yang dia bisa nilai dengan nilai positif, dia bisa nilai negatif ya kan. Nah pada dasarnya wartawan itu mempunyai tantangan masing-masing ya, masing-masing, apalagi kalau sudah ditugaskan keluar di lapangan yang seperti tadi bencana, tsunami dan segala macam ya, itu juga mempunyai tantangan tersendiri bagi si wartawan atau wartawatinya. Nah tentu ini akan menjadi apa? Menjadi dinamika di lapangan itu seperti apa? Siapa yang menyelesaikan itu? Yang menyelesaikan itu adalah bagian dari medianya yang akan memberikan problem solver, yang menyelesaikan masalah. Tapi itu semua teratasi karena apa? Memberitakan berita yang bernilai kritis ya, itu belum tentu diterima dan ditanggapin dengan positif ya kan, bisa juga menjadi negatif. Tetapi orang-orang yang ada di dalam media, karena dia pinter dan piawai di dalam media tersebut atau berita tersebut, maka dia bisa mengatasinya dengan baik ya, seperti Pak Jondro ya, segala sesuatu tantangan yang dihadapi dia bisa lewati ya kan. Tadi pengalaman beliau itu sangat menginspirasi saya juga ya. Oh ya ternyata kita ini di luar sana punya banyak tantangan yang harus kita hadapin. Ini kalau kita kayak ini kan masih seperti biasa ya, kalau beliau sudah kemana-mana ya, jadi saya banyak belajar dari beliau juga ya. Jadi tantangan apapun itu akan menjadi pengalaman, pengetahuan, ilmu buat kita ya, buat kalian juga. Seperti ini menjadi tantangan baru buat kalian. Itu aja mungkin yang bisa Ibu tanggapi. Mungkin kita ingin bertanya lagi nih sama Pak Jondro terkait Narwastu. Boleh Iga? Nilai-nilai apa yang paling penting bagi Narwastu yang dalam menciptakan konten Pak? Iya, bicara konten atau sajian yang kita tampilkan, tentu seperti yang saya bilang tadi, kita harus tetap mengacu pada Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 99 ya, memberitakan yang baik ya, jangan punya prasangka buruk ya, hindari pemberitaan yang melecehkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Selalu upayakan berita yang mempersatukan, bukan memecah belah atau mengadu domba. Dan ada yang mau saya tambahkan sedikit dari yang disampaikan oleh Ibu Serafina ya. Boleh Pak. Di media
cetak atau media massa, kalau ada masalah yang kita hadapi itu biasanya dilaporkan ke Dewan Pers. Tapi kalau media sosial ya, misalnya di YouTube ya, di TikTok, Facebook, Instagram dan yang lain, katakanlah mengarah pada pencemaran nama baik atau hate speech, itu bisa dilaporkan sebagai tindak pidana ke polisi. Ini kalian harus bisa bedakan ya, media sosial sama media massa beda loh. Ya, media massa itu terdaftar di Dewan Pers. Tapi media sosial itu, inilah saking maraknya sekarang media sosial. Coba misalnya seperti kamu bisa bikin Facebookmu 5 misalnya, bisa kan? Bisa. Nah, tidak terkontrol. Ya. Jadi kalau media massa itu teratur. Misalnya informasi yang mau kita sajikan pun melalui sebuah saring. Ada pimpinan redaksi atau redaktur yang menyaringnya sebelum dimuat ke publik. Ada pertimbangan. Kalau sekarang ini kan seperti mahasiswa, ditulis sedikit langsung posting. Tapi ini dalam kesempatan ini juga saya mau sampaikan, tetap berhati-hati bermedsos. Demikian. Oke, terima kasih. Kita ingin bertanya lagi Pak, pertanyaan terakhir nih dari kita nih. Bagaimana Narwastu itu mendukung penulis dan jurnalis lokal di komunitasnya Pak? Iya. Jadi kalau kita mendukung tidak semata-mata bentuk tanda petik rupiah ya. Ya, misalnya ada penulis yang katakanlah tulisannya belepotan, itu pun saya dukung, saya ajari menulis. Ilmu itu kan mahal. Ya. Kemudian kita bawa misalnya bertemu dengan orang penting, bagaimana berhadapan dengan orang penting misalnya ketika wawancara. Ya, jadi ada edukasi. Jadi tidak semata-mata kita itu memberikan tanda petik rupiah gitu ya. Ya kalau kita untuk memberikan honor untuk saat ini ya, apalah yang mau kita berikan honor untuk para penulis kita. Jadi, tapi kita jadikan majalah Narwastu ini menjadi tempat belajar. Ya, mahasiswa pun ada banyak belajar dan penulis yang saya bimbing di sini. Ya, katakanlah tulisannya mungkin kurang pede dia untuk mempublikasikan, mungkin bahasanya kurang populer, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan jurnalistik. Ya, saya bantu. Jadi tidak semata-mata dilihat dari sisi tanda petik rupiah ya. Ya, kita memberikan motivasi kepada dia, kita berikan pemahaman bahwa tulisannya itu akan dibaca banyak orang dan bermanfaat. Ya, hidup ini apa sih? Ya, kita harus bermanfaat bagi banyak orang. Ya, jadi ketika tulisan kita, gagasan kita, pemikiran kita, konten yang kita sampaikan bermanfaat bagi banyak orang, ya itulah berkat. Kalau istilah di kami itu berkat yang sesungguhnya. Begitu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Mungkin dari kami selaku mahasiswa dari Universitas Imputan Tular, kami sudah banyak mendapatkan penjelasan dari Bapak terkait majalah Narwastu. Nah, terima kasih Bapak atas kesediaan tempatnya, waktunya sudah mengizinkan kami datang di tempat Bapak. Terima kasih juga sebagai salah satu narasumber kami, Pak Jonro dan Ibu Serepina. Mungkin cukup sekian dari podcast kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak, Ibu. Terima kasih.